Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Pasti ajaib, dahsyat dan luar biasa. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan, walaupun dalam online, ibadah online kita ya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tapi ini tidak mengurangi rasa kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Karena pertolonganmu begitu ajaib dan begitu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu saudara kasih. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Katakan hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan
kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Selalu ada buat kami Tuhan. Bahkan di saat kami tidak sanggup lagi Tuhan, di situ tangan-Mu bekerja Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita satukan hati kita, kita berdoa pada pagi hari ini untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oh penyertaan-Mu begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari-hari kami lalui Tuhan dengan berbagai macam masalah dan pencobaan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Mari Tuhan bertatalah Engkau di atas puji-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan Tuhan, apa yang kami nyanyikan Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Bahkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus dapat menguatkan kehidupan kami Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dapat terus ya Tuhan bertumbuh lagi iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami katakan sekali lagi Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu baik, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih, yang percaya, kita katakan sama-sama. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hidup, waktu, dan harta. Saya berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hidup, waktu, dan harta. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara kasih, ada amin? Amin, puji Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing ya, tapi kita mau merasakan terus hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu di rumah sambil bertepuk tangan, sambil goyang tidak apa-apa ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Amin. Dari terbit matahari
jiwaku, amin, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara yang kasih. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, kupandang wajah-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, kami dapat jalani kehidupan ini. Tapi ini semua karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Raja di atas segala raja, yang telah memimpin kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah online pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami, jemaat-Mu Tuhan, di tempat kami masing-masing. Biarlah keadaan saat ini Tuhan tidak mempengaruhi rasa syukur kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kau memberkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kau menjamah keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami yakin kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu, tetap bisa merasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Supaya firman ini semakin menguatkan kami, firman ini semakin mendewasakan kehidupan kami Tuhan. Terus berikan pemahaman yang benar di hadapan kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom. Kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online kita di tempat kita masing-masing. Biar pagi hari ini kita mau membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, kita akan baca bersama-sama 2 kali. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin ya. Pagi hari ini saya memberikan tema khotbah, yaitu sumber kehidupan orang percaya. Katakan dalam kehidupan kita, sumber kehidupan orang percaya. Kita tahu kehidupan orang percaya hanya ada di dalam Yesus Kristus, amin. Yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Yang telah membuat kita lahir baru di hadapannya. Yang telah menyelamatkan kita tentunya Bapak Ibu Saudara kasih. Oleh karena itu, kehidupan orang percaya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, sumber kehidupan orang percaya. Dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber keinginan dan keputusan Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika hati kita sedih, maka yang dihasilkan terhadap pikiran bahkan kehidupan kita adalah kesedihan. Jika hati kita merasa senang, maka yang dihasilkan terhadap pikiran dan kehidupan kita pun senang. Begitu pula dengan ketika hati kita kecewa, hati kita marah, hati kita bahagia, hati kita penuh sukacita, hati kita bergembira. Itu pula yang dihasilkan dalam pikiran dan kehidupan kita. Kalau saya boleh ambil contoh, seperti halnya sumber mata air Bapak Ibu Saudara kasih. Jika sumbernya bersih, maka air yang dihasilkannya pun bersih. Dan sebaliknya, jika sumbernya kotor, maka air yang dihasilkannya pun kotor. Ya, saya mengalami ketika pelayanan penginjilan di daerah, ya di sana kebetulan airnya tidak bersih Bapak Ibu Saudara kasih. Agak kotor. Tapi mau tidak mau, ya namanya mahasiswa-mahasiswa yang penginjilan, yang nggak tahu keadaan di sana, datang ya sudah, nikmati. Mandi ya pakai air itu, nyuci ya pakai air itu. Karena mungkin sumbernya pun kotor, tidak bagus. Maka air yang keluarnya pun tidak bagus. Tetapi ketika air itu bagus, pasti sumbernya pun bagus. Sumbernya bersih dan airnya pun bersih. Mungkin bisa kita minum saat itu juga. Atau kita bisa mandi di sana. Sehingga hati pun seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Makanya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah kita tetap menjaga hati, karena hanya kitalah yang dapat mengontrol hati kita. Agar tidak tercemar dan tidak mencemari. Amin ya Bapak Ibu Saudara kasih.
Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45, Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-45, saya akan bacakan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi dari hati inilah, ya, dari hati inilah Bapak Ibu Saudara kasih, bisa mempengaruhi pikiran, bisa mempengaruhi kehidupan kita, tingkah laku kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Otomatis apa yang hati kita mau, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, kita ucapkan, itu menjadi hal yang memberkati. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih ya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana menjaga hati dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama adalah dengan cara terus mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita melihat keadaan sekarang ini ya, bagaimana mengkhawatirkan hati kita, menimbulkan rasa cemas, bisa menimbulkan rasa takut. Bayangkan sekarang sesama keluarga aja bisa saling curiga. Apalagi kalau udah batuk, misalnya gitu. Atau bersin. Saya pernah gitu kan, adik saya di rumah bersin. Hacim gitu. Kalau orang yang hatinya negatif, berpikirnya pun pasti akan negatif. Wah bersin nih, apalagi keadaan sekarang bersin. Saya suka bercandain. Ih bersin gitu kan. Emang orang bersin gak boleh seperti itu kan. Justru kan memang ketika ada debu mungkin di hidungnya otomatis bersin gitu kan. Memang orang bersin tidak boleh. Boleh tidak jadi masalah. Tetapi ketika hatinya sudah negatif, sudah merasa takut, sudah ngerasa, ada yang bersin, wah ada yang batuk. Hanya saja kan ada etikanya ketika bersin, ketika batuk ya Bapak Ibu Saudara kasih. Itu kan keadaan sekarang. Membuat kita bingung, membuat mungkin ada yang menjadi frustasi. Mau gak mau kerjaannya harus di rumah lagi. Mau gak mau tempat usahanya harus tutup lagi. Jalan ditutup, dibuka sampai jam sekian, dibatasi. Tetapi itulah yang keadaan dunia ini terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih. Untuk menangkal ya atau untuk mengurangi mobilitas yang ada, karena bisa membahayakan kehidupan kita. Mungkin hati tidak dapat membenci. Mungkin hati tidak dapat memukul. Mungkin hati tidak dapat mencaci. Dan hati tidak dapat merendahkan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara kasih. Justru melalui hatilah kita bisa memerintahkan pikiran kita untuk membenci. Melalui hatilah kita bisa memerintahkan tangan kita untuk memukul. Dari hati inilah kita bisa memerintahkan mulut untuk mencaci. Makanya tadi di Lukas dikatakan orang yang baik akan berbuat baik, akan mengeluarkan dari perbendaharaan yang baik. Jadi ketika ada hal yang membuat kita baik, marilah kita punya hati juga yang baik. Seperti keadaan sekarang kan, kita harus beribadah di rumah. Jika itu membuat hal yang baik supaya COVID ini cepat hilang atau tidak ada mobilitas, mengurangi supaya nggak ada lagi orang yang terjangkit, ya kita lakukan, kita dukung. Nggak perlu bingung. Yang terpenting ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berada di tempat kita masing-masing, kita tetap menghormati kekudusan Tuhan. Makanya lewat hati inilah Bapak Ibu Saudara kasih, kita harus jaga dengan segala kewaspadaan. Mari kita dekatkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Menyadari selalu bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Katakan ada Roh Kudus dalam kehidupan saya.
Hati dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi jangan dibuat komunikasi dengan diri sendiri. Buat komunikasi dengan Tuhan. Selalu bangun komunikasi dengan Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Maka yang pertama dikatakan kita semakin dekat kepada Tuhan. Mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita malah melawan. Jangan kita malah abai. Kita malah apa adanya. Tidak dengan waspada. Justru kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin berjaga-jaga, semakin waspada dalam keadaan sekarang ini. Dengan kita berkomunikasi kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan membawa kita semakin bertumbuh dan memberi ketenangan hidup. Jadi yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati ini dengan terus mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mau terus memfokuskan hati hanya kepada Tuhan. Seperti pujian, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Fokus kita tetap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Kesedihan boleh menghampiri kita. Tetapi biarlah kita tetap memfokuskan diri kita di hadapan Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan setiap hari, akan ada kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Di saat kita mau memfokuskan diri kepada Tuhan, kita mau menanti-nantikan Tuhan, akan ada kekuatan yang daripadanya. Ketika kita berfokus kepada Tuhan dan menantikan pertolongannya, kesulitan boleh ada. Masalah boleh berlanjut. Justru disitulah bukti bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Karena hanya Dialah yang menjadi kekuatan kita. Jadi berfokus kepada Tuhan, jangan berfokus kepada situasi yang ada sekarang, tapi kita harus tetap waspada. Disitulah kekuatan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Dia yang akan selalu menopang kita. Dia akan selalu menenangkan kehidupan kita. Karena burung di udara pun Ia pelihara. Rumput di padang pun Ia pelihara. Sudah pasti kitalah anak-anaknya yang mulia. Terlebih lagi, tidak akan dibiarkannya jatuh. Tidak akan dibiarkannya khawatir. Oleh karenanya marilah kita terus memfokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Marilah kita mau mengatur kehidupan ini. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14b, dikatakan bahwa, apalah arti hidupmu? Hidup ini singkat, seperti uap yang sebentar saja muncul lalu hilang. Bahkan kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang akan terjadi besok. Mungkin kita bisa berkata, saya masih kaya, saya masih berjaya dalam kehidupan ini, saya masih terkenal, usaha saya masih terus naik, uang saya belum habis. Ingat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup ini singkat. Ketika kita berkata demikian, itu tidak menjamin Bapak Ibu Saudara kasih kehidupan kekal kita nanti di surga. Oleh karena itu Yesus berkata, apalah artinya kita kaya di dunia ini, kita punya dunia ini dan segala isinya, tetapi kita miskin di hadapan Allah. Itu menjadi hal yang sia-sia Bapak Ibu Saudara kasih. Makanya yang ketiga dikatakan mengatur kehidupan ini. Marilah kita mengatur kehidupan ini dengan tetap merendahkan diri di hadapannya. Jika kita menyadari bahwa hidup sesingkat itu,
pastilah kita akan selalu berusaha hidup berkenan kepadanya. Jadi tidak hanya mencari kekayaan dunia ini Bapak Ibu Saudara kasih, tidak hanya mencari kebahagiaan dunia ini, atau mencari keselamatannya sendiri, karena keadaan sekarang kan. Tapi marilah kita mengatur kehidupan ini dengan bijak. Dengan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan tetap menyadari bahwa hidup ini singkat. Oleh karena itu kita atur. Memberikan yang terbaik dengan segenap hidup, waktu, dan harta kita. Oleh karena itu dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan satu pujian untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala perkara yang tidak dapat kita mengerti. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus perkenankan kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Bahkan di saat kami ya Tuhan kembali melaksanakan aktivitas kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus bersama kami menjamah setiap hati kami. Pagi hari ini kami telah dikuatkan melalui pujian penyembahan, kami telah disegarkan ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah rangkaian ibadah kami pagi hari ini Tuhan semakin memberikan hati yang rindu untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Hati yang rindu untuk selalu dijamah, dilawat ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi terus ya Tuhan sumber kehidupan kami sebagai orang percaya ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan mau selalu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan ya Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan jemaat-Mu. Engkau memberkati keluarga demi keluarga ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, usaha kami Tuhan di hadapan-Mu. Biar semuanya Tuhan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan hari-hari ini di saat jemaat-Mu mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau yang akan memampukan, menyembuhkan, menguatkan jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di saat jemaat-Mu Tuhan mengalami beban berat ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami diingatkan ya Tuhan, bahwa melalui hati yang gembira ya Tuhan Yesus kami memperoleh kebahagiaan ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus mendekatkan diri di hadapan-Mu, supaya hidup kami yang tadinya berbeban berat ya Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan berikan kelegaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Bapa melalui ibadah online ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati dari pemerintahan Bapak Presiden sampai yang terendah ya Tuhan Yesus jajarannya. Biar Engkau yang memampukan supaya negeri ini semakin menjadi berkat ya Tuhan melalui pemerintahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau berdoa, sebelum kami menerima berkat-Mu, kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Maulah segera siapkan dirimu, Yesus mau datang. Tuhan berkatilah kami, tolonglah kami, lindungilah kami, dan sertailah kami. Biarlah Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, dan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati.